Saudara, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) se-Jabodetabek menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Buruh menuntut DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja serta stabilkan harga bahan pangan. Aksi Long March ratusan buruh dilakukan dengan membawa poster, spanduk serta bendera. Buruh menuntut sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kaum buruh. Selain menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dibatalkannya Undang-Undang Cipta Kerja, buruh juga menuntut harga pangan yang semakin melonjak. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Agi Kurniasandi di gedung DPR RI. Agi, apa saja tuntutan buruh kepada DPR dalam aksi hari ini? Ya, benar sekali Warodinyo, saudara. Hari ini Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ataupun KSPSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Tadi sudah berkumpul pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan sampai saat ini juga masih berlangsung bagaimana para kaum buruh ini menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR RI. Ada beberapa poin ataupun ada beberapa tuntutan yang memang menjadi tuntutan hari ini yang disampaikan oleh kaum buruh. Di antara yang pertama ialah buruh menolak adanya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang kedua adalah buruh meminta agar mencabut ataupun menolak Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah buruh ini meminta agar DPR juga ikut serta ataupun andil dalam menurunkan harga minyak goreng karena sempat ataupun akhir-akhir ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Yang keempat ataupun yang terakhir ialah buruh ini meminta agar DPR juga ikut andil dalam menstabilkan harga pangan menjelang bulan Ramadan ataupun Idul Fitri. Yang disampaikan dalam hal ini, Warodinyo saudara, yang menjadi poin pentingnya ialah terkait dengan menolaknya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Disampaikan oleh kaum buruh, sebenarnya buruh ini tidak ingin jika nantinya DPR sebagai pembuat perundang-undangan begitu, ini akan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana di dalam aturan tersebut dijelaskan bagaimana untuk membentuk sebuah perundang-undangan, sehingga yang dikhawatirkan oleh kaum buruh jika nantinya DPR ini merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, nantinya akan adanya lagi undang-undang ataupun peraturan yang dibuat oleh DPR yang tidak memihak ataupun merugikan kaum buruh. Kemudian juga yang sebenarnya yang diinginkan oleh kaum buruh, sebenarnya DPR ini harusnya untuk mencabut ataupun memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Karena yang dinilai oleh kaum buruh sendiri telah sesuai dengan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sudah inkonstitusional, sehingga yang diminta oleh kaum buruh sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh DPR adalah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, bukan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga inilah yang tadi yang disampaikan oleh kaum buruh kepada pihak DPR. Dan saat ini juga ada beberapa perwakilan dari kaum buruh yang sudah diterima audiensi ataupun diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, yang saat ini juga sudah dipanggil ataupun sudah dibawa ke lantai 4 Nusantara 3 untuk berdialog bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko untuk menyampaikan sebenarnya apa yang ingin dituntut oleh para kaum buruh pada hari ini untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Selain itu juga Woro yang menjadi yang tidak penting, yang pentingnya juga dalam tuntutan kali ini yang disampaikan oleh kaum buruh, ada dua poin yang penting. Yang pertama adalah meminta agar DPR juga untuk andil dalam menstabilkan harga minyak goreng ataupun harga pangan menjelang bulan Ramadan ataupun Idul Fitri. Yang disampaikan oleh kaum buruh juga merasakan bagaimana sulitnya ataupun polemiknya minyak goreng, di mana kaum buruh juga sulit sekali untuk mendapatkan minyak goreng setelah harga eceran tertinggi yang telah dicabut oleh pemerintah. Bahkan minyak goreng ini menjadi cukup mahal juga di kalangan kaum buruh. Bahkan kaum buruh ini menilai yang biasanya harga minyak goreng ini bisa didapatkan dengan harga eceran begitu, 14.000 per 1 liter ataupun 28.000 per 2 liter. Saat ini setelah adanya pencabutan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencabut HET ini, bahkan untuk harga minyak goreng ini melambung mahal begitu atau melambung tinggi mencapai 50.000 per 2 liter, sehingga yang diminta oleh buruh ini agar DPR juga mendesak pemerintah untuk segera mempertanggungjawabkan mengapa polemik minyak goreng ini sampai saat ini juga masih terus terjadi. Kemudian juga soal pangan juga yang disampaikan oleh kaum buruh akhir-akhir ini menjelang bulan Ramadan ini kebutuhan ataupun pangan di pasaran terjual sangat mahal. Kemudian juga yang diminta oleh kaum buruh jangan sampai setiap tahunnya harga-harga bahan pokok yang memang menjadi kebutuhan kaum buruh dan juga masyarakat ini menjadi mahal menjelang
bulan Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri, sehingga itulah beberapa tuntutan yang disampaikan oleh kaum buruh. Dan saat ini juga kita akan tunggu bagaimana hasilnya setelah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko. Nanti juga akan kita update lagi Woro bagaimana nantinya respon dari DPR terkait dengan tuntutan-tuntutan ini. Woro. Tadi selain soal cipta kerja yang kemudian juga ada kesempatan bagi para buruh ini untuk kemudian bertemu langsung dengan DPR, yang menjadi sorotan adalah bagaimana buruh meminta agar DPR memegang peranan juga untuk menstabilkan harga minyak goreng dan juga harga-harga lain yang dinilai terus melambung tinggi. Apa tanggapan dari DPR akan hal ini? Sebenarnya DPR ini juga telah merespon dengan adanya tuntutan terkait dengan kaum buruh yang meminta agar DPR berperan andil dalam menurunkan atau menstabilkan harga pangan, kemudian juga harga minyak goreng. Sebelumnya dari Komisi 6 DPR RI telah memanggil Kementerian ataupun Menteri Perdagangan terkait dengan meminta pertanggungjawaban dan juga penjelasan terkait dengan mengapa harga minyak goreng ini mahal. Kemudian disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa sebenarnya ada dugaan adanya mafia minyak goreng. Sehingga ini juga yang disampaikan oleh pihak DPR telah membentuk panitia kerja untuk mengusut sebenarnya bagaimana polemik yang terjadi mengenai minyak goreng itu sendiri. Kemudian terkait dengan pangan itu sendiri, Komisi 4 DPR RI juga yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian KKP begitu, ini juga telah memanggil menteri-menteri terkait atau dari pihak pemerintah terkait dengan sebenarnya meminta penjelasan. Jangan sampai nanti menjelang bulan Ramadan ini stok pangan ini kosong, stok pangan ini langka, dan kemudian juga disampaikan oleh pihak DPR memastikan agar pemerintah ini juga bisa menstabilkan, karena tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri bukan hanya menyediakan stok pangan saja, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap harga yang harus terjangkau bagi masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, Woro, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Komisi 4, yakni Sudin. 48,9 juta ton penghasil CPO. Jadi mustahil, dan sepertinya tanda kutip ada sesuatu kok bisa minyak goreng mahal. Ya kan? Kami sudah berusaha memanggil Mendak, rapat gabungan 2 kali tidak datang. Harusnya kan datang. Ya wajar-wajar saja kalau orang demo. Karena kan saat ini kita lagi pandemi, masyarakat hidup sulit, terjadi PHK yang lumayan. Ya kan? Maka pemerintah harus segera turun tangan. Kedepan juga Woro dan juga saudara bahwa nantinya Komisi 4 DPR RI akan melakukan fungsi pengawasannya, yakni dengan turun ke lapangan memantau bagaimana kondisi pangan, stok pangan di pabrik ataupun di pasaran, apakah benar sudah dikatakan cukup oleh pemerintah. Kemudian juga nantinya dari pihak DPR juga akan memantau bagaimana harga dari pangan menjelang Idul Fitri ataupun menjelang bulan Ramadan. Yang disampaikan oleh pihak DPR, jangan sampai menjelang bulan Ramadan ini harga pangan melonjak tinggi sehingga akan menyulitkan masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan ataupun menyambut Hari Raya Idul Fitri. Itu juga yang kita harapkan. Terima kasih Agi Kurniasandi, jurnalis Kompas TV dari Gedung DPR RI Jakarta.